Pria itu menyadari bahwa dia telah menikahi istri yang salah, presiden wanita dengan kaki panjang 1,8 meter, menikah di rumah, jadi dia menawarkan untuk bertobat di tempat, tapi saya tidak menyangka presiden wanita terlalu mendominasi. Segera hubungi pengawal, dia memukuli pria yang telah mengecewakannya. Pria itu sangat takut sehingga dia dengan cepat mengeluarkan kartu banknya. Artinya semua gaji Anda ada di dalamnya. Saya pasti akan bertanggung jawab untuk presiden wanita di masa depan. Baru saja, dia sedang terburu-buru untuk menghadiri pernikahan bibinya. Pergi ke pernikahan yang salah, saya melihat presiden wanita bertobat di tempat oleh pengantin pria, lari dengan wanita lain. Dia salah mengira dia berdiri di atas panggung. Pengantin wanita yang sedih dan tak bisa turun dari panggung adalah bibiku. Maka aku bergegas segera bangun, menggenggam erat tangan pengantin wanita. Ia tak akan menikahiku. Kenyataannya, aku sudah lama menyukaimu. Menghadapi pengakuannya yang tiba-tiba, presiden wanita juga kelabakan. Tapi pria itu tiba-tiba berlutut dan melamarnya, dan memberinya kedipan mata. Menyiratkan bahwa ini memberinya langkah turun. Presiden wanita segera mengerti. Menyetujui lamaran pernikahannya. Di malam pernikahan, pria itu dengan cepat meminta maaf kepada presiden wanita. Maafkan aku, Bibi, aku benar-benar tak bisa menahannya hari ini. Ketika presiden wanita mendengarnya memanggilnya Bibi. Kupikir itu semacam hobi yang dia suka bermain peran. Tapi sekarang mereka sudah menikah, mari kita buat dia bahagia malam ini. Baru kali ini, pria yang ketakutan itu dengan cepat menoleh. Untungnya, pada saat itu, ibuku menelepon. Untuk memberinya kesempatan melarikan diri dari momen canggung ini, ibu anak nakal, apakah kamu ingin mati? Bibimu memberitahuku, kamu sama sekali tidak pergi ke pesta pernikahan, di mana kamu akan mati. Aku di sini. Aku masih di hotel. Pria itu mengira ibunya adalah orang tua yang bodoh, tutup telepon dan berjalan kembali ke kamar. Seketika tercengang, pada saat ini, presiden wanita telah mengganti pakaiannya. Tunjukkan warna aslimu. Melihat bahwa pengantin wanita di depanmu sama sekali bukan Bibi. Dia sangat takut sehingga dia dengan cepat menjelaskan bahwa itu semua adalah kesalahpahaman. Tapi sudah terlambat, seorang CEO wanita tidak ingin kehilangan muka 2 kali berturut-turut, pria sama sekali tidak. Diberi kesempatan untuk merusak pernikahan mereka, dalam keputusasaan, pria itu harus gigit jari dan memalsukannya. Tidak ada lagi penyesalan, tapi dia jujur. Saya hanya seorang pekerja migran dengan gaji bulanan 3.000. Hal ini membuat presiden wanita terkekeh. Anda tahu dia menghasilkan 40 juta sebulan, 4.000 yuan jauh lebih banyak dari saya. Apa yang membuat marah? Saya berbicara tentang 40 juta. Pria itu takut muncul setelah mendengarkan, merobohkan presiden wanita, tepat ketika suasana antara kedua mata itu halus. Asisten presiden wanita tiba-tiba masuk, pria itu berdiri dengan tergesa-gesa. Ibuku meneleponku ke rumah untuk makan malam. Aku pergi lebih dulu. Dia pemalu dan dia melarikan diri. Aku bahkan tidak tahu bahwa lencanaku telah jatuh. Asisten mengambil lencana dan melihatnya, dia ternyata seorang karyawan perusahaan presiden wanita. Sekarang bahkan lebih menarik. Dia tidak bisa lepas dari telapak tangan presiden wanita apapun yang terjadi. Keesokan harinya, pria itu baru saja tiba di perusahaan. Saya diberitahu oleh rekan-rekan saya, dia punya proyek miliaran dolar. Dan tentu saja, ini membutuhkan bantuan rahasia dari presiden wanita. Dia bahagia, adapun pikiran pertama, saya akhirnya punya uang untuk menghidupi istri saya. Pada saat ini, presiden wanita sedang terkikik dengan lencananya. Siapa yang ingin Anda menyimpannya? 3.000 dolar sebulan bahkan tidak bisa menghidupi diri sendiri. Saya masih ingin menghidupi rekan saya. Presiden wanita meminta asisten untuk memberitahu bagian penjualan. Kali ini, pria itu memenangkan ratusan juta pesanan. Komisi hadiah 1 juta, tapi ini terjadi secara tak terduga. Pemimpin tim penjualan memeluk mantan pacar pria itu, datang, mantan pacar di depan semua rekannya, mengejeknya dengan getir. Ketika jatuh cinta, tidak ada hadiah dan tidak ada amplop merah selama liburan. Saya biasanya ingin membeli gaun. Dia tidak bisa memuaskan dirinya sendiri dengan membeli tas dan kosmetik. Sekarang dia memiliki pemimpin tim, dia dapat membeli apapun yang dia inginkan. Pria itu telah bertahan dengannya untuk waktu yang lama. Jadi saya mengeluarkan ponsel saya. Berarti ada bukti dia selingkuh? Apakah Anda ingin saya mengeluarkannya untuk dinilai semua orang? Pemimpin tim berani berteriak di sini ketika dia melihatnya, tampar dia secara langsung. Rekan-rekan saya di samping tidak tahan lagi, membela pria. Tapi pemimpin tim berkata dengan sombong, saya adalah pemimpinnya. Pukul dan marahi jika Anda mau, bahkan istrinya harus menawarkannya dengan kedua tangan dengan patuh. Saat itu, direktur datang, diumumkan di tempat, presiden wanita sangat senang telah memenangkan ratusan juta pesanan. Memutuskan untuk memberikan 1 juta sebagai hadiah, rekan-rekan memberi selamat kepada pria itu dengan penuh semangat. Hasil detik berikutnya, direktur mengumumkan bahwa kita harus memberi selamat kepada Cutian, pemimpin tim utama. Ternyata direktur adalah paman kedua dari pemimpin tim, jadi direktur diam-diam memberikan pujian kepada ketua tim. Ini membingungkan semua orang, jelas proyek ini dimenangkan oleh seorang pria, hadiah akhir adalah pemimpin tim. Jadi mereka semua berdiri dan menanyai direktur, apakah ada kesalahan? Tapi penjelasan direktur adalah, pria itu hanya magang. Alangkah baiknya jika perusahaan bisa memberinya kesempatan magang. Biarkan pria tidak peduli dengan komisi kinerja. Saya seorang penjual. Saya tidak peduli dengan kinerja. Apa yang saya pedulikan? Gaji dasar bulanan saya adalah 3.000. Jika tidak ada kinerja, bagaimana saya bisa mendukung ibu saya dan milik saya? Pemimpin tim di samping tidak menunggunya selesai berbicara, tampar dia lagi.
Biarkan dia mematuhi keputusan dengan patuh dan jangan main-main, dan kemudian dengan munafik mengatakan, hadiah pria keluar dari kantong mereka sendiri, dan hadiah ini hanya 100 yuan. Saya menarik pesanan 100 juta dan hanya memberi 100 yuan. Bukankah ini jelas-jelas menindas orang jujur, dan inilah yang terjadi sejauh ini. Ketua tim mengumumkan berakhirnya masa magang pria itu di tempat, perusahaan memutuskan memecatnya, suruh berkemas dan pulang. Jangan terlalu banyak menipu. Bagaimana? Kau akan memukulku? Aku percaya kau 3 detik. Singkirkan tangan kotormu dariku. Kalau tidak kubiarkan kau berpulang 3.000 yuan dan beberapa bintang. Berpikir baru saja menikahi istri, aku masih punya ibu sepuh untuk dihidupi di rumah. Pria itu harus melepaskan tangannya, biarkan ketua tim menginjak-injak martabat sesuka hati. Ketua tim saat ini belum tahu, hari-hari baiknya akan segera berakhir, karena pada saat ini presiden wanita telah datang ke perusahaan. Aku mengambil kredit untuk Anda, apa yang dapat Anda lakukan untuk saya? Apakah Anda memiliki latar belakang? Apa yang Anda miliki? Apakah Anda memiliki pendukung? Keluar? Sudahlah. Tuan Li.